Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcelina dengan NIM 2280240007. Dan saya Ani Mulyani dengan NIM 2280240022. Kami dari kelas A. A. Oke. Hmm, Siap. Eh, Tujuan kami membuat video ini untuk menampilkan program yang bertujuan untuk mencari besarnya gaya pada suatu benda di Python dan menghitung kecepatan, dan menghitung kecepatan. Menghitung kecepatan. Ya, dan juga kami bakal grafik, menampilkan grafik percepatan dan gaya, gaya terhadap percepatan. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja. Yang pertama itu implementasi sederhana hukum Newton 2 dengan rumus F sama dengan M dikali A. Newton. Ya. Dan sebelum saya menjelaskan, mungkin di sini saya akan membuat programnya terlebih dahulu karena untuk mempermudah juga. Oke, jadi di sini saya menambahkan pagar yaitu sebagai komentar. Nah, tadi itu rumusnya F sama dengan M dikali A, di mana M itu sebagai masanya itu 3,0 dan percepatannya itu 1,5. Nah, 3,0 dan 1,5 itu sebagai plot. Nah, selain itu saya menambahkan komentar lagi. Nah, M dan A itu sebagai variabel dan sama dengan itu sebagai asigman. Lalu saya menambahkan komentar lagi untuk menghitung gaya. Jadi dengan rumus F sama dengan M dikali A. Nah, di sini untuk sebagai outputnya, saya mau nambahkan print. Lalu, string massa sama dengan variabel M dengan satuannya kilogram. Lalu, saya menambahkan print lagi dengan percepatan sama dengan variabelnya A, satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu menambahkan print lagi, gaya sama dengan variabelnya F dan satuannya Newton. Nah, untuk membuktikannya langsung saja di run. Nah, terbukti hasilnya 4,5 dengan masanya 3,0 dan percepatannya 1,5 dan gayanya 4,5. Lalu yang kedua itu saya akan membuat struktur kontrol percabangan dan pengulangan. Sebelum menjelaskan lagi, saya akan membuat programnya terlebih dahulu. Nah, karena tadi sudah ditemukan gayanya 4,5, nah jadi langsung saja dimasukkan if-nya itu nilai if kurang dari 3, print string gaya kecil. Elif nilainya kurang dari sama dengan 4, print string gaya sedang. Else dengan print string gaya besar. Nah, kita akan membuktikannya bahwa nilai else itu benar muncul. Jadi langsung saja di run. Nah, ini terbukti karena eh, nilai if 3 dan nilai elifnya itu 4 kurang dari 4,5. Nah, lanjut yang tidak. Nah, if fungsi dari else itu jika nilai if dan elif tidak memenuhi syarat, maka nilai else akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu pengulangan. Seperti yang sebelumnya akan menulis programnya terlebih dahulu. Nah, karena sudah membuat programnya, di sini mungkin langsung saja di run ya. Nah, karena sudah dibuat tadi, tabel gaya pada percepatan. Muncullah 5. Karena ranknya itu sudah ditentukan 0,6, maka loopnya itu akan berhenti pada angka 5. Dan gayanya itu Nah, karena ranknya sudah ditentukan 0,6, maka loopnya itu berhenti sampai angka 5 dan memunculkan gaya dengan 15 Newton. Selanjutnya kita akan membuat di sini fungsi ya. Ya, kita beri komentar dulu fungsi. Ini saya akan menuliskan programnya terlebih dahulu. Dimana? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari def
parameter, dan return, di mana def ini merupakan fungsi ya. Def ini merupakan sebuah fungsi di mana fungsi ini, definisi fungsi ini adalah menggunakan simbol def gitu. Terus si hitung hitung v ini adalah nama fungsinya, dan parameter ini adalah S dan T-nya. Jadi parameter dari si fungsi yang bakal kita cari gitu. Nah, sedangkan return ini merupakan si eh, pengembalian ya, pengembalian pengembalian dari fungsinya atau memanggil fungsinya. Nah, langsung saja kita memanggil nih fungsinya. Sebelum itu kita bakal kasih komentar dulu ya, biar mereka tidak terbawa error. Oh, ininya. Kita langsung saja run. Nah, hasilnya adalah 2 meter per second karena 4 dibagi 2 adalah 2 meter per second. Oke, selanjutnya. Sebelum itu saya bakal menjelaskan perbedaan dari print dan return. Jadi, perbedaan dari print dan return ini, print ini hanya bisa digunakan sekali gitu, tidak bisa digunakan berulang. Sedangkan si return ini bisa digunakan berulang-ulang dalam Python. Oke, selanjutnya kita bakal membuat struktur data. Oke, teman-teman. Jadi, selanjutnya itu struktur data, di mana struktur data ini saya menggunakan list ya. Saya menggunakan list. Kenapa? Kenapa saya menggunakan list? Karena list ini adalah koleksi elemen yang dapat berbeda tipe datanya dan dapat diubah ukurannya. Nah, sedangkan struktur data ini adalah cara untuk mengatur dan menyimpan datanya sehingga dapat diakses dan dimodifikasi dengan efisien. Nah, langsung saja kita run ya. Eh, jika sudah di print seperti ini, print gaya dalam listnya itu 1, maka yang muncul adalah percepatan. Kita buktikan benar apa enggak. Nah, benar percepatan. Outputnya adalah percepatan. Lanjut di OP ya, atau Object Oriented Programming. Oke, langsung saja kita run ya. Nah, di sini saya telah membuat kelas benda dengan objeknya balok, yaitu benda eh, C. Masanya itu 10, percepatannya itu 2. Langsung saja kita run. Nah, jadi F yang bekerja dalam balok itu, gaya yang bekerja dalam balok itu adalah 20 Newton. Nah, kemudian arti dari self dan konstruktor atau init ya. Nah, arti dari self ini eh, adalah referensi ke objek yang sedang dibuatnya, sedangkan si init ini adalah konstruktornya gitu, yaitu fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat membuat objek baru. Kemudian si def ini itu sebagai fungsinya, dan si self ini tadi udah ya, self ini sebagai referensi ke objeknya gitu. Nah, dan fungsi return-nya tadi untuk membalikan si fungsinya, setelah memanggil fungsinya. Kemudian yang terakhir, modul ya. Kemudian yang terakhir modul. Nah, kita mengimpor modul ya. Pertama-tama dulu, kita harus import dulu. Misalkan kita mau matplotlib ya, matplotlib. Kita di sini akan membuat grafik dari gaya dan percepatan. Import matplotlib karena dia akan menunjukkan grafik ya. Mari kita buktikan. Duh. Nah, jadilah grafik hubungan antara gaya dengan percepatan, bahwa hubungannya berbanding lurus, semakin besar gaya maka percepatannya juga akan semakin besar. Nah, kesimpulannya dari yang awal tadi sampai yang akhir, kita dapat mengetahui program-program yang ada di Python ini, cara untuk menentukan gaya ya, gaya dan kecepatan menggunakan tadi untuk menghitung gaya, kita punya sintak dasarnya, terus struktur kontrolnya, terus ada percabangan, pengulangan, sedangkan fungsinya ada def, terus return juga bisa dipakai berulang. Terus kita membuat kelas dan objeknya harus tahu gitu. Nah, karena tujuan kita telah tercapai, di sini saya Selin Marcelina dan Saya Ani Mulyani.
Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.